Bab 39 Pengakuan Kirana. Seharian, Kirana merasa tak tenang. Apalagi, Ragendra belum pulang juga sampai jam 10 malam. Dia mondar-mandir di depan pintu utama, lebih tepatnya di teras. Hingga sekitar jam 11 malam barulah Ragendra pulang diantar Derry sebagai sopirnya. Derry memang bertugas sebagai sopir pribadi Ragendra sesekali, jika sedang tak banyak kerjaan, atau sedang bepergian bersama. Melihat mobil suaminya yang masuk ke dalam halaman, Kirana tersenyum senang. Dia berdiri tegak di depan pintu menunggu kedatangan suaminya. Ragendra turun dibantu Derry. Ragendra mengerutkan dahi, merasa heran melihat istrinya masih belum tidur. Setahunya, Kirana sangat gampang mengantuk. Jam 9 malam sudah menjadi kebiasaannya untuk tidur. Derry mendorong kursi roda sampai ke hadapan Kirana. "Saya pulang dulu tuan," ujar Derry sopan. "Baiklah, jangan lupa jemput aku jam 7 pagi besok," ujar Ragendra. "Baik tuan, Nyonya Kiran saya pergi dulu," dengan sopan, Derry pun pamit kepada Kirana. Kirana hanya tersenyum tipis disertai anggukan kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kepergian Derry, Kirana mendorong kursi roda Ragendra masuk ke dalam kamar. Tak lupa sebelumnya, dia mengunci pintu. "Aku bantu ganti baju ya," ujar Kirana. Untuk sesaat tatapan mereka bertemu. Ada rasa gelisah dari sorot mata Kirana, dan beradu dengan tatapan penuh kekecewaan dari Ragendra. Sebenarnya, Kirana tak mengerti kenapa suaminya tampak begitu kecewa kepadanya. Kirana memutus pandangan, dia mengambil pakaian tidur Ragendra. "Apa kamu mau mandi air hangat dulu?" tanyanya. Seingatnya suaminya terbiasa mandi malam jika merasa gerah. Ragendra menggeleng. "Aku sedang tak enak badan, tak perlu mandi. Bantu seka saja dengan air dingin, biar otakku yang panas ikutan dingin juga," ucapnya ketus dan terkesan dingin. Kirana menghela napas dalam dan gusar. "Apa aku ada salah sama kamu?" tanya Kirana. Ragendra tertawa pelan penuh kekesalan. "Masa nggak nyadar apa salahmu sendiri? Bukankah katanya wanita adalah makhluk paling peka?" Cibir Ragendra kesal. Kirana mengembuskan napas kasar, kesal sebenarnya mendengar perkataan pedas dan dingin Ragendra. Tanpa bicara lagi, dia mengambil handuk kecil, lalu membasahinya di kamar mandi yang letaknya masih di dalam kamar ini juga. Tanpa bicara, dia membuka satu persatu kancing kemeja suaminya. Setelah sebelumnya mencopot jas yang dipakainya. Kemudian melepas kemeja putih yang membalut tubuh liat dan berotot Ragendra meski tidak pernah melihatnya ngejim. Matanya menatap penuh keterpesonaan tubuh liat yang sering mengungkungnya itu, lebih tepatnya dialah yang mengungkungnya. Sial, Kirana merutuki dirinya sendiri yang mulai tergoda, tapi dia harus menahan diri. Karena suaminya sedang merajuk, dan tentu saja dia harus menahan ego. Sayangnya, Ragendra memperhatikan setiap yang Kirana lakukan. Termasuk mata jelalatannya yang kentara sekali menginginkan sesuatu. Tentu saja, Ragendra juga menahan diri dan egonya, "Gengsi dong. Cepat lama sekali," sengaja berkata ketus. Iya, sahut Kirana yang kaget dengan perkataan suaminya. Bergegas, dia mengusap seluruh tubuh suaminya. Diawali bagian depan, dan selanjutnya bagian belakang. Setelahnya, mengeringkan dengan handuk kering dan memakaikan bajunya. Celananya ganti juga. Suara Ragendra terdengar pelan, malu dan serak entah kenapa. Kirana mencebik, mau modus bilang saja begitu. Dalam hati dia berkata seperti itu. Dengan diiringi helaan napas pelan, Kirana membuka bagian bawahan suaminya sampai menampakkan sesuatu yang membuatnya terbelalak kaget. Karena milik suaminya sudah ehem-ehem. Susah payah, Kirana menahan diri agar tak tertawa. Dia fokus mengusap, membersihkan dan memakaikan pakaian bawahan yang baru. Setelahnya, dia menyimpan pakaian kotornya. "Sial, kenapa juga milikku harus," gumamnya pelan saat Kirana pergi untuk menyimpan pakaian kotornya, namun perkataannya tak selesai karena dia keburu datang lagi. Ragendra berusaha menetralkan detak jantung dan memperlihatkan mimik biasa saja, untuk menyembunyikan rasa malu sebenarnya. "Aku haus, ambilkan air putih dingin." Nada suara Ragendra masih saja dingin. "Baik yang mulia."
Sahut Kirana dengan menyatukan kedua tangan di dada dan membungkukkan sedikit badannya, hanya bercanda saja. Ragendra mendengus melihat kelakuan konyol istrinya itu. Sudah tua juga. Kirana mencebik sambil lalu, tak lupa menggerutu pelan, namun masih terdengar jelas di telinga Ragendra. Sudah tua juga bisa membuat tuan muda manja, dingin dan kolokan bucin akut, ujarnya. Ragendra hanya mendelik ke arah Kirana pergi, dengan sudut bibir yang berkedut berusaha menahan tawanya. Iya, aku memang bucin sama kamu, gumamnya setelah istrinya tak terlihat lagi dari pandangan matanya. Beberapa saat kemudian, Kirana datang membawa sebotol air mineral dingin. Lalu menyodorkannya kepada Ragendra. Ini, dengan tutup botol yang sudah dibuka. Ragendra mengambilnya dan meneguknya sampai habis setengah botol, lalu setelahnya mengembalikan kepada Kirana untuk disimpan. Kirana menyimpannya di atas nakas tepat di sisi tempat tidur. Aku sudah mengantuk, suara Ragendra masih ketus. Kirana membantunya naik ke atas tempat tidur, lalu dia ikut berbaring. Jika sama-sama menahan ego, maka masalah tidak akan selesai. Jadi, harus ada salah satu di antara mereka yang duluan minta maaf dan menjelaskan keadaan. Ada apa sebenarnya di antara mereka, sehingga membuat kecanggungan dan suasana yang tidak nyaman. Ragendra tidur memunggungi Kirana, membuat Kirana merasa sedih dan ingin menangis. Dia ikut berbaring, miring menghadap ke arah suaminya dengan tatapan yang dalam. Tidurlah, aku yakin kamu sudah mengantuk, ujar Ragendra yang sepertinya menyadari kalau Kirana belum tidur juga. Mana bisa aku tidur tanpa suamiku memelukku, jawab Kirana dengan nada sedih. Ragendra tersentak mendengar jawaban istrinya, hatinya berdenyut nyeri dan mulai merasa bersalah. Tapi, lagi-lagi ego menahannya untuk membalikkan badan dan memeluk Kirana. Dia diam membeku dengan tangan terkepal menahan diri. Kirana mengembuskan napas pelan, dia meyakinkan diri untuk menahan egonya dan duluan minta maaf. Serta akan menceritakan tentang masa lalunya saat ini, seperti nasihat orang tuanya. Dengan perlahan, dia menggeser tubuh, lalu memeluk Ragendra dari belakang dengan erat dan menyurukkan wajahnya di punggung sang suami. Maafkan aku jika membuatmu marah dan kecewa. Tapi jujur, aku tak tahu apa yang membuatmu marah. Katakan sesuatu agar aku tahu dan bisa menjelaskannya, ujar Kirana dengan lembut. Dia bisa merasakan tubuh suaminya yang menegang untuk sesaat, kemudian suaminya mulai mengatakan sesuatu. Katakan tentang kamu dan Lucky, apa ada sesuatu di antara kalian? Akhirnya Ragendra bertanya, dalam posisi yang sama, masih memunggungi Kirana. Dek, jantung Kirana berdegup kencang dan hatinya berdebar. Ternyata dugaannya benar, Ragendra mencurigai dirinya dengan Lucky. Kirana mengeratkan pelukan. Iya, di antara kami memang pernah ada hubungan. Kami dulu, Kirana diam sejenak. Dia bisa merasakan pergerakan gelisah suaminya. Kami dulu sepasang kekasih, dan aku pernah bucin sama dia, lanjut Kirana dengan jujur. Dan kejujuran itu menyakitkan hati Ragendra. Ragendra semakin gelisah, dia mengurai pelukan Kirana dan membalikkan tubuhnya. Kini mereka saling berhadapan dan mata mereka bertemu. Apa kamu masih? Ragendra menghentikan perkataannya, jika dilanjutkan sungguh sangat menyakitkan pikirnya. Kirana terkekeh pelan dengan kepala menggeleng. Aku sudah tidak mencintainya lagi, semenjak dia mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri, dengan cepat Kirana menyahuti perkataan Ragendra. Ragendra menajamkan tatapan dan pendengarannya. Maksudmu? Kirana tersenyum getir. Saat itu saat malam kita jumpa untuk pertama kalinya. Saat kamu melihatku di jalanan dalam keadaan basah kuyup. Dan saat kamu mengantarku pulang, saat itu adalah saat paling menyedihkan dalam hidupku, ucap Kirana lirih, dia menerawang ke masa pedih itu. Sebenarnya, dia tak mau mengingat semua itu. Tapi, terpaksa dia lakukan karena suaminya mempertanyakan masa lalu yang ingin dikubur dan tak pernah mau diingatnya lagi. Ragendra menatapnya lekat penuh rasa ingin tahu. Kirana melanjutkan perkataannya. Aku memergoki Lucky sedang bergumul dengan sahabatku, Sherina, ujarnya lirih, dengan mata tertunduk tak sanggup menatap Ragendra. Ragendra membelalakan mata menatap Kirana intens, lalu membawanya ke dalam pelukan. Maafkan aku yang sudah membuat lukamu terbuka kembali,
dan sempat mencurigaimu yang aneh-aneh dengan Lucky, ujarnya lembut, mendekap Kirana dan mengecupi puncak kepalanya. Kirana terkejut dengan reaksi Ragendra yang langsung mempercayai perkataannya. Dia balas memeluknya. Karena dia sudah tanggung bercerita, maka dia ingin menceritakan keseluruhan masa lalunya bersama Lucky, meski Ragendra melarangnya. Tapi, dia tetap lanjut bercerita. Ragendra sangat marah kepada Lucky, tapi juga berterima kasih. Karena, dengan kelakuan buruknya itu, membuatnya bisa bertemu dengan Kirana dan sekarang menjadi suaminya. Berkah terbesar seringkali datang dalam wujud tantangan dan rintangan yang kita hadapi sepanjang jalan. Dalam momen-momen yang membuat kita dalam keadaan sedih, susah, ditimpa kemalangan, kesulitan dan ketidakberuntungan inilah kita menemukan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan kekuatan sejati yang tersimpan dalam diri kita. Setiap kemunduran adalah peluang untuk menata ulang, mengevaluasi kembali prioritas kita, dan muncul menjadi lebih kuat serta tangguh dari sebelumnya. Ragendra berkata dengan bijaksana. Kirana sampai terkejut mendengar perkataan suaminya, rasanya tak menyangka saja. Dia yang di depannya selalu manja dan kemudian bisa bicara sebijak itu, dia terkekeh pelan. "Hei, apa kamu sedang meremehkanku?" Ragendra menjawil dagu Kirana. Kirana tak menepisnya, dia hanya berkata, "Aneh saja mendengarmu bicara sebijak itu," jawabnya sambil menahan tawa. Ragendra menyahuti, "Apa kamu lupa kalau aku ini seorang pemilik perusahaan besar? Bicara macam itu saja masa aku tidak bisa?" Mulai sombong dia. Kirana mencebik, mulai lagi deh sombong dan narsisnya, ejeknya, tapi di dalam hati terdalamnya dipenuhi rasa bahagia dan bangga terhadap sang suami. "Itulah aku." Ragendra pun tergelak, mereka tertawa bersama, sebelum suasana berubah. "Kamu benar-benar sudah melupakan dia kan?" Ragendra menatap Kirana serius dan dalam, tangannya membelai pipi Kirana. Kirana menatapnya lekat. "Iya, apa kamu mencintaiku sekarang?" tanya Ragendra masih serius. Kirana merasa bingung, meski yakin terhadap Ragendra. Untuk mengatakan cinta, dia masih malu saja. "Aku ingin mendengarnya," ujar Ragendra mulai merajuk. Tanpa berkata-kata, Kirana langsung menyerang Ragendra dengan panas. Tak perlu berkata-kata, dia akan menunjukkan perasaannya, itu pikirnya. Ragendra yang sedang merajuk, langsung luluh. Malam ini, perang dingin di antara Kirana dan Ragendra selesai. Memang dibutuhkan keterbukaan di antara suami istri ataupun pasangan, agar setiap masalah bisa ditemukan solusinya. Malam yang dingin berubah panas dan bermandikan keringat.